Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di dapur Melovin. Hari ini saya mau bikin peach gum dessert atau kolagen dessert, sebagian orang menyebutnya. Kenapa disebut kolagen dessert? Karena sajian ini kayak manfaat untuk kesehatan, terutama kandungan kolagen yang tinggi. Yuk kita mulai aja, namun sebelumnya tetap dukung channel ini ya dengan klik subscribe. Terima kasih banyak. Baik, pertama-tama kita preparation dulu. Sebenarnya dalam satu sajian dessert peach gum ini terdiri dari apa aja sih? Nah, teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendengar kata peach gum dessert, teman-teman gak usah bingung. Teman-teman bisa beli di marketplace, sudah banyak yang jual kemasan packaging full isian dari dessert kolagen ini. Nah, isinya apa aja sih? Yang pertama adalah longan kering. Longan kering ini adalah kelengkeng yang diawetkan dengan cara dikeringkan. Kemudian selain longan juga di sini kita lihat ada jamur es atau snow white atau jamur jelly. Lalu ada juga peach gumnya, ini yang disebut peach gum. Kemudian ada lagi gula batu. Teman-teman yang lagi makan less sugar bisa hindari gula batu ini dan diganti dengan madu. Kemudian selain itu ada goji berry. Sudah nggak diragukan ya kalau goji berry ini kayak akan vitamin C dan beta karotin. Kemudian ada kurma merah atau angco. Ada juga biji teratai. Kemudian ada snowbird nut. Ada kundur, buah kundur, buahnya seperti timun. Kemudian barley atau jali-jali. Nah, ini satu paket ini harganya sekitar 70 sampai 80 ribu. Pertama-tama kita rendam dulu peach gumnya ini dalam air yang lumayan banyak, sekitar 1500 ml. Kenapa airnya harus banyak? Karena peach gum ini dia akan mengembang bisa 10 sampai 12 kali lipat. Rendam selama 12 jam. Kemudian setelah direndam, dia akan menjadi lembut seperti ini. Sudah membesar, menjadi lunak. Nah, seperti ini. Teman-teman jangan lupa untuk mencuci peach gumnya, terutama bagian yang kotor seperti ini, agar mudah bisa menggunakan pinset ya teman-teman. Dari satu plastik kecil tadi menjadi sebanyak ini. Kita lanjut ke bahan kedua yang perlu dipersiapkan adalah snowbird nut. Snowbird nut ini adalah getah dari pohon yang tumbuh di pegunungan Tibet sampai India. Sama seperti peach gum, snowbird nut ini harus direndam dengan air yang lumayan banyak karena dia akan mengembang berpuluh-puluh kali lipat. Rendam selama 12 jam. Setelah 12 jam, dia akan terlihat seperti jelly, jernih, sepintas mirip dengan sarang burung walet. Seperti peach gum, dia juga harus dicuci bersih terlebih dahulu sebelum dimasak dengan bahan yang lain. Dalam memasak peach gum, snowbird nut ini adalah bahan yang terakhir dimasukkan karena dia gampang sekali untuk meleleh. Selanjutnya adalah jamur es. Jamur es cukup direndam selama 1 jam, tidak perlu sampai 12 jam. Setelah 1 jam dia akan mengembang cantik. Jangan lupa untuk dibersihkan terlebih dahulu sama seperti bahan yang lain sebelum jamur es ini kita masak.
Setelah dicuci bersih, jangan lupa untuk membuang bagian ujung jamur yang berwarna kuning dan bertekstur keras. Jamur es ini sangat baik untuk kesehatan tulang, merangsang perkembangan otak, dan meningkatkan imunitas. Setelah bagian kuning dibuang, lalu kita potong kecil-kecil seperti ini, kemudian sisihkan. Lanjut ke bahan selanjutnya, ada biji teratai. Biji teratai cukup direndam selama 1 jam, sama seperti jamur es. Setelah 1 jam, teksturnya sedikit lunak. Sebelum diolah, teman-teman jangan lupa untuk membuang jantung bagian dalam yang berwarna hijau seperti ini. Karena kalau tidak dibuang, dia akan menjadi pahit ketika direbus. Baik, sekarang kita lanjut ke bahan terakhir yang harus direndam, yaitu kurma merah atau angcow. Kurma merah ini hanya perlu direndam selama 30 menit, tidak sama seperti bahan yang lain yang membutuhkan waktu lebih lama. Kurma merah ini memiliki manfaat untuk menjaga kadar gula dalam darah dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Setelah 30 menit, kita harus memotong menjadi 2 seperti ini, kemudian diambil isinya. Tujuannya adalah agar rasa manis dari angcow ini lebih keluar ketika dibelah menjadi 2. Maaf ya teman-teman, suara dubbingnya nggak stabil karena di sini sedang hujan, jadi kadang gerimis, kadang hujan, kadang berhenti, jadi ngaruh ke dubbing. Oke, ini sudah kita belah. Sekarang saatnya cooking time. Berhubung pancinya kecil, saya akan pakai panci yang lebih besar karena dibutuhkan volume air yang lebih besar. Teman-teman bisa pakai alat ukur seperti ini ya, gelas ukur. Dibutuhkan 2,5 liter atau 5 kali ukuran gelas ukur ini. Kemudian mungkin teman-teman ada yang bingung ya, air yang digunakan ini air apa? Air mentah, air hangat, atau air apa? Air yang digunakan adalah air galon suhu ruang yang biasa kita minum. Kita kasih pandan 2 lembar, kemudian tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, yang dimasukkan pertama kali adalah kelengkeng kering atau longan kering. Setelah kelengkeng, kemudian masukkan angcow atau kurma merah. Habis kurma merah ini kita masukkan bahan yang selanjutnya, yaitu lotus seed atau biji teratai. Biji teratai ini sudah lama digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi diare gitu ya. Kemudian barley atau jali-jali. Barley atau jali-jali ini sangat bagus untuk penderita diabetes. Jadi teman-teman yang lagi diet menghindari nasi bisa gunakan barley sebagai pengganti nasi. Kemudian buah kundur kita masukkan juga. Lalu jamur es. Nah, setelah bahan-bahan ini masuk, kemudian kita tutup, tunggu atau rebus selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita masukkan bagian yang paling krusial, yaitu peach gum-nya. Setelah peach gum masuk, kemudian disusul dengan goji berry. Jadi 2 bagian ini dimasukkan setelah kita rebus 15 menit. Habis itu goji berry-nya masuk, kita rebus lagi, tutup lagi pancinya selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita buka, wanginya udah enak banget, kecium berbagai macam bahan-bahan ini gitu ya. Saya juga lupa kundurnya itu tadi harusnya dipotong-potong dulu sebelum dimasukkan, jadi nggak kelihatan panjang-panjang seperti ini. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, ini rasanya tetap enak apalagi kalau sudah dingin ya. Nah, sampai ke bahan terakhir yang belum dimasukkan, yaitu gula batu dan snowbird nuts. Nah, berhubung saya lagi less sugar, jadi gula batunya saya ganti dengan madu.
dan langsung masukkan snowbirdness ini. Snowbirdness ini seperti saya jelaskan di awal bahwa dia tidak boleh dimasak terlalu lama, maksimal 7-8 menit aja. Karena kalau kelamaan dia akan meleleh ya. Jadi diaduk-aduk sebentar, kemudian ditutup dan direbus lagi selama 7 menit. Jangan lebih dari 7-8 menit ya. Kalau tidak mau dia terlalu meleleh. Sudah siap disajikan, bisa dijadikan hangat, sajian hangat ataupun dingin. Untuk dessert ini walaupun banyak manfaatnya, tapi untuk ibu hamil dan anak-anak di bawah 8 tahun dilarang untuk mengonsumsi ini ya teman-teman, karena untuk ibu hamil dikhawatirkan mempengaruhi perkembangan bayi. Dan untuk anak yang 8 tahun, organ pencernaannya belum sempurna. Nah, ini tahan 1 minggu di kulkas, biasanya saya stok untuk camilan keluarga. Terima kasih sudah klik video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.